malam Jumat. Ini terjadi di Indonesia, di Malaysia. Baca Yasin malam Jumat. Rumus yang pertama apa tadi? Apa Rasul mampu melakukannya? Tayyib. Rasul mampu nggak baca Yasin? Ada nggak kondisi yang dia lewati, ya kan? Yang menuntutnya untuk melakukannya? Kira-kira pada masa hidupnya Rasul mengalami nggak sih malam Jumat? Oke. Setelah itu semua, apakah ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasul baca Yasin malam Jumat? Maka bid'ah. Ketahuilah Bapak, baca Yasin itu sama dengan baca Al-Quran yang lainnya. Pahala. Namun semua hadis tentang keutamaan surat Yasin tidak ada yang sahih, tidak lepas dari dhaif atau palsu. Itu tentang surat Yasin, riwayat dari Ad-Darimi dan Imam Tirmidzi. Inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya segala sesuatu itu apa? Memiliki hati. Wa inna qalbal Qur'an Yasin. Dan hatinya Al-Quran itu katanya surat Yasin. Man qara'aha, siapa orang yang membacanya surat Yasin, fakaan nama qara Al-Quran asyara marot. Maka sungguh dia telah menamatkan Al-Quran 10 kali. Pantas tetangga mah apa-apa bacanya Yasin aja, segala sesuatu bacanya Yasin. Namun sayang hadis tersebut maudhu, hadisnya palsu. Sebab kata Imam Az-Zahabi di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Muqatil bin Hayyan, Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman itu adalah kadzab, pendusta. Maka hadisnya tidak dapat dipakai. Jadi bacalah Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak mengkhususkan surat Yasin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kalau masalah membaca surah Yasin ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, tidak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah. Karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan? Tapi ini diamalkan. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau dihidupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu a'lam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah saya lebih faham dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke. Ini tentang Yasin. Kalau ditanya, Bapak ditanya mana hadisnya, mana dalilnya, dan mana perintahnya, mungkin Bapak belum menemukannya. Tapi insya Allah pada kesempatan kali ini Bapak mencoba memaparkan waktu atau kapan sih Rasulullah itu pernah baca Yasin. Ya, mungkin kalau ada satu atau dua nanti disampaikan sama Bapak. Yang pertama, Bapak mau bikin kesepakatan dulu bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa baca tulis. Ya, kita sepakati dulu itu satu kesepakatan. Karena tidak bisa baca dan tulis, begini. Terus kapan beliau baca Yasinnya? Mari kita runut, kita pakai logika riwayat. Logika riwayat bahwa Rasulullah itu menerima wahyu bukan dengan membaca, tapi beliau menirukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah menyampaikan wahyu. Kira-kira pakai kira-kira aja dulu ya. Malaikat Jibril mengajarkan wahyu. Malaikat Jibril membaca Yasin. Kira-kira Rasulullah Muhammad itu baca apa?
Apakah beliau membaca alif lam mim atau Rasulullah ngikutin malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengucapkan Yasin. Nabi Muhammad pasti jawabnya apa? Pasti ngikutin Yasin wal Qur'anil Hakim. Tidak mungkin kan kalau Rasulullah itu dibacakan oleh malaikat Jibril Yasin terus jawabnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak mungkin ya. Tapi untuk menyenangkan mereka yang mempertanyakan yang mempertanyakan tentang Yasin, kapan Rasulullah baca Yasin, mungkin benar aja gitu ya. Rasulullah saat malaikat Jibril mengucapkan Yasin, Nabi Muhammad masa mengucapkan alif lam mim, kan nggak mungkin kan gitu. Ya, satu bukti. Terus sepakat ya, pertama itu tadi ya. Kalau ditanya bahwa kapan Rasulullah baca Yasin, loh, emang Rasulullah itu menerima wahyu kan dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya pada saat beliau menerima wahyu. Ini bukti pertama bahwa Rasulullah pernah membaca Yasin. Satu. Baik, yang berikutnya. Bukti berikutnya, tapi harus dibikin kesepakatan lagi. Kesepakatan kedua, tadi kesepakatan pertama adalah bahwa Rasulullah Muhammad itu Rasul yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Baik, pada kesepakatan yang kedua, bahwa Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad itu kurang lebih 22 tahunan. 22 tahunan ya, sepakat ya. Ya kurang lebih loh. Mungkin bisa lebih 22 bulan atau berapa gitu. 12 bulan atau berapa. Pokoknya kira-kira segitu. Nah, kan Rasulullah itu dari kesepakatan pertama beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Terus bagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat? Apakah kalau Rasulullah bilang, sahabat, aku mau menyampaikan ini ayat Al-Quran, alif lam mim, apa para sahabat terus bacanya Yasin? Itu kan nggak mungkin. Pasti sebanding lurus gitu. Kalau Rasulullah ngucapin Yasin, sahabat pasti niruin Yasin. Karena apa? Karena beliau tidak bisa menuliskan. Beliau dapat wahyu pun tidak dia tuliskan, tidak dituliskan, dia hafalkan kan gitu. Nah, karena dihafalkan, maka waktu menularkan atau mengajarkan kepada sahabat juga pasti melalui dibacakan kan gitu. Dibacakan hafalannya itu gitu. Tuh. Udah dua ya buktinya ya. Udah dua. Terus jadi kalau ada pertanyaan kapan waktu Rasulullah pernah baca Yasin itu ya? Ya ketika beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril yang pertama, yang kedua pada saat beliau mengajarkan para sahabat surat itu, ayat-ayat Yasin itu, kan begitu. Loh. Itu bukti ya, logika riwayat ya kayak gitu. Ya. Tapi ya itulah kalau emang nggak seneng sama orang yang masa baca Yasin yang masih dipertanyakan kan gitu aneh ya teman-teman ya. Ada dua keadaan ya, Rasulullah pernah membaca surat Yasin. Nah, mungkin tidak langsung diutarakan saya pernah baca surat Yasin, tapi kita bisa merunut dari riwayatnya beliau menerima wahyu dan mengajarkan para sahabat. Beliau tidak menuliskan di pelepah kurma, ini sahabat baca dan hafalkan, oh tidak, atau nulis di batu atau di kulit-kulit binatang atau di tulang-tulang binatang. Itu beliau tidak lakukan itu karena beliau dari awal beliau adalah nabi yang ummi. Oh cukup di sini apa ada yang mau geser? Biasanya ada yang geser gini. Yasin boleh baca. Tapi kalau menetapkan bacaan harus baca surat Yasin, ditetapkan atau dikhususkan, itu yang nggak boleh. Kok jadi geser lagi? Tadi katanya kapan Rasulullah baca Yasin gitu. Setelah udah dibuktiin, biasanya kan geser gitu. Gesernya nggak boleh mengkhususkan bacaan surat Yasin gitu, nggak boleh. Mana dalilnya? Ini adalah orang yang apa ya? Yang udah mau tenggelam, ada ranting yang lemah pun
digapai juga gitu. Jadi begini, kalau ada pertanyaan kayak gitu, ya kenapa nggak dia balik sendiri? Kalau dia bertanya mana dalil perintah mengkhususkan baca surat Yasin, terus kalau dibalik mana dalil pelarangan pengkhususan baca Yasin? Fair kan? Fair ya. Kalau ditanya dalil perintah pengkhususan, apakah dia juga bisa menghadirkan dalil tentang pelarangan pengkhususan? Pelarangan pengkhususkan. Tapi tekankan lagi, ada nggak dalil pelarangan pengkhususan baca Yasin? Ada nggak dalilnya? Jadi kita nanti bisa sama-sama buktikan kan gitu. Nyatanya Rasulullah udah pernah baca kan. Kalau nggak pernah baca mungkin ya bagaimana kita bisa tahu kalau ada surat Yasin kan? Dari Allah diperintahkannya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ke umatnya gitu. Ada umatnya yang mau baca Yasin, tapi tidak mau membahas Yasin gitu, yang mempermasalahkan masalah di belakangnya itu malah makin lucu lagi itu nantinya ya. Oke, Bapak kira cukup sampai di sini aja dulu mungkin ya. Nanti kita sambung lagi. Semoga ini menjadi bahan perenungan gitu ya. Bahan perenungan bagi kita atau juga bagi teman-teman yang selama ini masih mempertanyakan tentang orang baca Yasin atau Yasinan gitu, masih mempertanyakan gitu. Mungkin ini bisa menjadi renungan atau sebagai hasanah keilmuan ya gitu ya. Jadi intinya mah ya itulah, jadi bahan renungan gitu. Mungkin sampai di sini, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada khilaf-khilaf kata. Kami tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.